Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fauziah dari KBIT Al-Kausar Kelapa Sawit akan membawakan sebuah cerita rakyat. Pagi hari suasana ceria, langit biru tampak bersinar. Izinkan saya berdiri di sini untuk membawakan cerita yang berjudul Kamandaka dari Gua Jadi Jajar. Di sebuah negeri yang jauh, berdirilah kerajaan Pajajaran yang megah, sejahtera, dan penuh kemewahan. Di dalamnya, hiduplah seorang pangeran muda bernama Kamandaka. Berbeda dengan pangeran muda pada umumnya, Kamandaka justru sering termenung memandangi rakyat biasa dari balik jendela istana. Apa gunanya hidup mewah jika aku belum pernah merasakan jadi rakyat biasa? Suatu malam, dengan hati yang penuh tekad, Kamandaka pergi meninggalkan istana. Ia memilih jalan yang sunyi, jalan untuk belajar kehidupan sesungguhnya. Langkahnya membawa ia jauh ke selatan, hingga ke pegunungan kapur yang disebut sebagai Kebumen. Ia hidup sederhana, tidur di bawah pohon, makan dari hasil alam, dan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Ia mulai belajar bekerja keras dan hidup dari bawah. Suatu ketika, musim kemarau panjang melanda. Sebuah desa mengalami kekurangan air dan makanan. Kamandaka tidak hanya diam, ia mulai menggali sumber mata air di dalam gua dan mengajak warga untuk membuat sebuah penampungan air hujan. Sedikit demi sedikit, airnya pun mulai mengalir dan menyejukkan desa yang kekeringan. Anak muda, siapakah kau sebenarnya? Aku hanya seorang pengembara yang ingin belajar hidup, Bu. Namun, kehidupan di perantauan tidak semulus itu. Suatu ketika, sekelompok perampok menghadang dan mencuri bekalnya. Serahkan makananmu, atau jangan harap kau bisa lewat sini. Jika kalian lapar, ambil saja. Tapi mencuri hanya akan membuat kalian kesulitan. Mereka tertunduk dan hatinya tersentuh. Tidak ada yang pernah bicara seperti itu kepada kami. Mungkin sudah saatnya kami berubah. Setelah kejadian tersebut, perampok tersebut pun meninggalkan jalan kegelapan. Ia mulai belajar bertani bersama warga. Namun, cobaan di perantauan tidak hanya sampai situ saja. Suatu ketika, Kamandaka dituduh mencuri hasil kebun milik warga. Kau sebenarnya siapa? Kenapa kau selalu berkeliaran di desa kami? Jangan-jangan kau pencurinya? Jika aku bersalah, aku siap dihukum. Tapi izinkan aku untuk membantu menyirami kebun kalian terlebih dahulu. Warga pun terdiam. Dia kaget. Pemuda ini bukan dia pencurinya. Justru dia lebih rajin daripada kita. Warga melihat pemuda itu justru lebih rajin, sabar, dan tidak pernah meminta imbalan. Sejak kejadian itu, Kamandaka dihormati. Mereka memanggilnya guru. Karena dari tangan dan hatinya lahir teladan yang luar biasa. Tahun demi tahun pun berlalu. Kamandaka kembali ke istana. Namun, ia kembali bukan sebagai pangeran yang manja. Akan tetapi, ia kembali sebagai pemuda yang bijak yang tahu arti kerja keras, kepedulian, dan ketulusan. Dan dengan ilmunya, ia membantu rakyat dari berbagai desa untuk membuat irigasi,
membuka jalur perdagangan, dan menginspirasi banyak orang. Dan gua tempat ia tinggal dulu kini dikenal sebagai Gua Jati Jajar. Bukan hanya sekedar tempat wisata, melainkan simbol perjuangan, kesederhanaan, dan kepedulian. Teman-teman, dari kisah Kamandaka ini, kita bisa belajar bahwasannya jati diri tidak ditemukan di istana, melainkan di tengah-tengah perjuangan. Jadilah pribadi yang mandiri, peduli, jujur, dan berani berubah. Karena karakter baik lebih mulia daripada 1000 mahkota. Saya Umi Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.